Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Baik, berjumpa lagi dengan Pak Dodi di dalam pembelajaran agama Katolik untuk kelas 2. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita pejamkan mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mengenal kehendak Allah dan melaksanakannya dengan sepenuh hati di tengah-tengah keluarga kami, dan berikanlah keluarga kami kebahagiaan dan kesehatan. Semua ini kami satukan di dalam perantaraan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk ke materi, Pak Dodi akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita ini belajar tujuannya apa sih? Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama anggota keluarga. Yang kedua, peserta didik dapat melaksanakan perbuatan baik anggota keluarga terhadap dirinya. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menyebutkan perbuatan baik yang dapat dia lakukan untuk keluarganya. Hei anak-anak yang terkasih, kita akan belajar tentang anggota keluarga. Nah, perlu diketahui bahwa dalam Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa siapapun melaksanakan kehendak Allah, dialah saudara Yesus dan dialah orang tua Yesus. Gitu ya anak-anak ya. Nah, baik, Pak Dodi akan mengajak kalian untuk mendengarkan sebuah cerita, yaitu mengenai sepotong roti. Simak baik-baik ya. Sepotong roti untuk kakak. Meskipun belum dewasa, Ayu sudah pandai meramu roti untuk sarapan. 2 potong roti diramu dengan margarin dan mesis telah siap dibuatnya. Apakah 2 potong roti itu semuanya untuk sarapan Ayu? Oh, ternyata tidak. Sepotong roti Ayu bagikan untuk sarapan kakaknya, dan betapa gembiranya kakak menerima roti buatan adiknya. Dalam sekejap, roti itu habis disantapnya. Nah, suatu saat kakak pasti akan berbuat baik untuk adiknya. Baik, demikianlah cerita tentang sepotong roti untuk kakaknya. Nah, anak-anak, Pak Dodi ingin mengajak kalian untuk mendalami sebuah cerita dari apa yang sudah kalian simak dan dengarkan ya. Nah, misalnya nih anak-anak, sayangkah Ayu kepada kakaknya? Apa tanda-tandanya? Nah, tadi apakah kalian sudah menyimak? Sayang atau tidak? Nah, bisa silahkan kalian dalami ya. Kemudian yang berikutnya, apakah kakak menghargai pemberian adiknya? Menghargai ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian ceritakanlah pengalamanmu. Kebaikan apa saja yang sering anggota keluarga kamu lakukan untukmu di rumah? Nah, misalkan kamu pernah melakukan kebaikan apa untuk kakakmu, untuk adikmu pada saat kalian berada di rumah. Misalkan kalian pernah mengajari adiknya belajar, pernah mendampingi
untuk kakaknya bermain atau pernah memberikan sesuatu kepada saudara kamu. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang dalam sebuah pendalaman dari cerita tersebut, Pak Dodi ingin memberikan ringkasan materi ya, peneguhan untuk kalian semua. Anak-anak perlu diketahui bersama bahwa ayah, ibu, dan saudara di rumah telah banyak berbuat baik. Untuk siapa? Untuk kita semua. Mereka itu berbuat baik karena apa anak-anak? Karena semuanya menyayangi kita. Mereka itu anak-anak seperti kakak kita, adik kita, kemudian saudara-saudara sepupu kita, itu semuanya mengajari kita agar bisa berbuat baik seperti yang mereka lakukan. Oke, nah karena itu yuk mari bersama-sama kita berusaha untuk rajin apa? Rajin berbuat baik pada orang tua dan saudara-saudaramu. Nah, belajar dari kebaikan-kebaikan saudara-saudaramu itulah untuk pengalaman kalian. Hal yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah ungkapkan atau ucapkan perasaan baik. Misalkan nih, dengan cara apa? Mengucapkan berterima kasih kepada setiap orang yang berbuat baik. Kenapa harus berterima kasih? Supaya agar mereka itu semakin bersemangat untuk berbuat baik kepada kamu. Paham ya anak-anak ya? Paham? Nah, kalau paham, coba nanti kalian lakukan sesuatu apa yang bisa kamu berikan perbuatan baik di rumah ya, untuk saudara-saudaramu. Oke, nah baik, kita akan menyimak peristiwa dari kitab suci ya, tentang Yesus dan sanak saudaranya. Mari kita saksikan bersama-sama sebuah tayangan berikut ini. Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar. Mereka mau bicara dengan Yesus. Seseorang memberitahu kepada Yesus, "Ibu dan saudaramu menunggu di luar. Mereka mau bicara denganmu." Jawab Yesus, "Siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku?" "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Setiap orang yang melakukan hal-hal yang diinginkan Bapakku di surga adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan video yang sudah kalian lihat ya, Pak Dodi ingin memberikan suatu peneguhan dari tayangan video tersebut ya. Ingin memberikan sedikit kesimpulan bahwasanya Tuhan Yesus itu anak-anak mau menerima setiap orang yang ingin menjadi saudaranya ya, siapapun itu. Tuhan Yesus merangkul dari kalangan apapun itu, dari suku manapun ya, itu dari ras apapun, dirangkul untuk menjadi saudaranya. Nah, ayah dan ibu dan saudara-saudara kita juga dapat menjadi saudara Yesus ya. Nanti kalian kasih tahu kepada bapak ibumu, "Bapak ibu, ayo kita menjadi saudara Yesus. Adik-adik, ayo kita menjadi saudara Yesus." Nah, syaratnya mudah. Syaratnya, ingat nih, syaratnya sangat mudah sekali, bahwa kita mau melaksanakan kehendak Allah. Nah, nanti siapa yang tahu nih apa sih yang dimaksud kehendak Allah supaya kita bisa menjadi saudara Yesus. Nah, kehendak Allah itu sederhana ya. Yang sangat-sangat sederhana adalah berdoa setiap hari ya, kemudian membaca kitab suci, kemudian yang terakhir adalah mengikuti perayaan Ekaristi ya, berdoa
Supaya apa? Supaya kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau kita dekat, otomatis kita menjadi saudara Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kamu, anak-anak yang terkasih, mau menjadi saudara Yesus? Kalau mau, ayo lakukanlah kehendak Allah dengan sepenuh hati. Ya, supaya apa? Supaya hati kita terbuka untuk Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Nah, ajaklah juga teman-teman, anak-anak, semua anggota keluargamu untuk bersemangat melaksanakan kehendak Allah. Ya, bersemangat dalam hal apa? Ya tadi 3 hal, yaitu berdoa, membaca kitab suci, dan mengikuti perayaan Ekaristi atau pergi ke gereja. Ya, gitu ya anak-anak ya, paham ya? Nah, sekarang Pak Dodi akan memberikan sebuah refleksi dari pengalaman kitab suci yang sudah kalian dalami barusan tadi ya, yaitu ingat, refleksi hari ini adalah, sudahkah aku mengucapkan terima kasih pada setiap anggota keluarga yang berbuat baik kepadaku? Nah, kita lihat bareng-bareng ya, apakah sudah? Kalau ada orang yang berbuat baik kepadaku, apakah saya mau mengucapkan terima kasih? Atau saya hanya diam saja? Atau saya tidak peduli dengan pemberian yang diberikan kebaikan kepada kita? Ya, itu refleksi hari ini. Kemudian untuk aksi yang bisa kita lakukan adalah apa anak-anak? Setiap hari, ayo, setiap hari di rumah kamu melakukan sebuah tindakan baik kepada saudaramu atau orang tuamu, kemudian ceritakanlah di dalam sebuah lembar kertas, kemudian tanda tangan kepada orang tua. Ya, sekali lagi, aksi yang bisa kita lakukan adalah berbuat baik kepada saudara atau orang tua, kemudian ceritakanlah dalam selembar kertas ya, di situ kalian tulis kemudian tanda tangan orang tua. Itu suatu bentuk tindakan nyata ya, yang ingin Pak Dodi ketahui apakah kalian sungguh-sungguh berbuat baik kepada saudara-saudaramu atau anggota keluarga ya. Nah, oke anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam inti ringkasan materi yang kita pelajari hari ini. Pak Dodi akan memberikan poin-poin rangkuman untuk kalian semua. Yang pertama adalah orang tua dan anggota-anggota keluarga di rumah berbuat baik karena menyayangi kita. Yang kedua, setiap anggota keluarga kita dapat menjadi saudara Yesus. Dan yang ketiga, syarat untuk menjadi saudara Yesus adalah bersedia mendengarkan kehendak Allah dan tekun melaksanakannya. Kemudian yang keempat, kehendak Allah dapat kita baca di dalam Alkitab atau kitab suci. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, pastor atau imam bisa mengajarkan kehendak Allah kepada kita. Terutama untuk guru agama juga sering menjelaskan bagaimana cara kita melaksanakan kehendak Allah di dalam sebuah pembelajaran pendidikan di sekolah. Gitu ya anak-anak ya. Baik. Oke. Sekarang kita ada tugas nih dari Pak Dodi ya. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Tugasnya nanti Pak Dodi berikan di lampiran. Oke. Nah, baik anak-anak, sekarang kita berdoa terlebih dahulu untuk penutup pembelajaran hari ini. Mari kita siapkan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat dan kegembiraan untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga, di tengah keluarga dan dimanapun kami berada. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, berjumpa lagi di waktu yang akan datang bersama Pak Dudi. Jangan lupa kerjakan tugas ya. Ini tugasnya akan Pak Dudi berikan di tayangan video. Dadah, dan semoga berkati.